mereka baru ngerasain serunya, enaknya ngelakuin itu. Iya kan, mereka baru nemu ini, oh ternyata ngelakuin ini tuh gue bisa ekspres ya, gue bisa ngerasa gue bisa bebas, gue bisa berbagi perasaan gue gitu. Tahun 2009, nah itu yang gue rasa gitu, udah gitu aja sih sebenarnya. Sekarang udah zamannya orang kayak gitu, kalau dia udah duluan. Benar. Cuman sebenarnya mau dibilang itu salah apa enggak? Kalau gue sih pas ngeliat itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Banyak sih sebenarnya kalau teman-teman terdekat gue yang ngeliat kayak ya sebenarnya itu biasa aja sih, tapi mungkin nggak umum dan nggak dipublikasikan di media gitu loh. Jadi kayak orang masih ngelihatnya asing. Yang membuat jadi persepsi orang mengeluarkan adalah lo sakit dan segala macam. Menurut gue itu waktu di orang tua lo sendiri yang menyebutkan itu. Orang tua lo sendiri yang menyebutkan itu. Itu perasaan lo gimana, Cak? Oke. Ya, jadi emang pada masa itu kan gue lagi proses perceraian. Iya. Nah terus jadi urutannya itu adalah gue masukin gugatan cerai. Terus 3 bulan kemudian gue memutuskan untuk lepas jilbab yang gue pakai dari 1 tahun sebelum nikah. Terus habis itu proses perceraian masih berlanjut. Terus banyak deh masalahnya sih sebenarnya, rumitnya banyak dalam waktu setahun lah, semua itu terjadi dalam kurun waktu setahun. Nah terus pada waktu yang sama juga emang gue kan dari dulu emang tahun 2009 itu gue didiagnosa punya bipolar disorder. Nah terus gue selama sambil berjalan waktu nih, gue kan mencari cara dong, gue mau untuk bisa tetap stabil dan sehat tapi nggak bergantung sama obat-obatan. Pada saat emang bipolar disorder itu mengganggu lo? Atau karena diagnosa itu jadi mengganggu pikiran lo? Apa sebenarnya itu mengganggu? Sebenarnya kalau gue nggak ngerasa itu ngeganggu gue. Tapi gue ngerasa banyak orang yang tidak kuat dengan energi yang gue punya. Intensitas of emotion dan energi yang gue punya. Kadang-kadang gue tuh bisa energetik banget kalau dulu ya. Terus kalau berekspresi tuh apalagi gue berada dalam lingkungan keluarga yang mereka tuh tipe akademisi, businessman, businesswoman yang bukan main emosi kayak kita di dunia seni. Dan begitu mereka ngeliat gue, kok nih anak sangat bisa ngeluarin emosi apapun yang dia punya. Dan karena mereka tidak punya kebiasaan seperti itu dari mereka kecil gitu di keluarga gue. Jadi ketika mereka ngeliat gue kayak gitu, mereka nggak berani, mereka takut. Karena mereka pun takut of their side yang kayak gitu di diri mereka pribadi. Ada banyak anggapan kenapa keluarga gue waktu itu memutuskan untuk gerebek gue di tempat tinggal gue dan bawa gue paksa ke rumah sakit. Yang disebutkan oleh keluarga, apakah kita mau menolong Caca karena dia sakit, seakan-akan dia itu tidak punya self control gitu kan yang dibuat. Sementara mereka juga tahu kok dari tahun 2009 sampai 2014 itu, masa itu, setiap kali gue stop minum obat, lalu gue merasa tidak sanggup, gue selalu nolong diri gue sendiri dan gue akan selalu balik ke psikiater dan psikolog atau siapapun itu yang gue tahu bisa nolong gue. Nah itu di situ gue belajar, oh ternyata kenapa bisa sampai mereka segini yang ngelangkahin boundaries atau batasan gue sebagai orang yang harusnya tuh saling menghargai lah satu sama lain. Karena dari kecil gue ngebiarin itu. Karena dari kecil gue nggak pernah set boundaries dan gue mengizinkan orang-orang di sekeliling gue untuk kayak take whatever they want from me. Tanpa mengajarkan mereka, lo tuh harus ada pintu satu, masuk pintu satu ada cara izinnya lo, ngomongnya gini nih cara izinnya nih dalam kehidupan sehari-hari. Ada pintu 2, lo misalnya mau giniin gue, ada caranya lo untuk dalam rangka menghargai gue sebagai manusia. Nah gue gak pernah. Lo tidak membuat itu, mengedukasikan itu ke siapapun. Gue belajar dari situ kayak, oke, gue harus berhenti memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan gue. Salah satu temen gue ngomong, maafin aja lah keluarganya. Dia ngomong gitu. Terus gue kayak sampai bengong. Di situ gue sadar lebih ke kayak kalau gue maafin mereka atau siapapun deh di hidup gue yang pernah bikin salah, itu bukan buat orang itu sebenarnya. Gue maafin lo bukan berarti gue baik sama lo. Gue maafin lo supaya gue lepas dari belenggu yang bikin gue tuh meredup. Tapi deh, kalau misalkan di dalam, ya di Indonesia deh, pada saat lo lepas jilbab, apa lo nggak mikirin kalau misalkan gue masih hidup di Indonesia, gue punya anak,
gue udah diomongin sama orang begini gini. Sekarang gue mau lepas jilbab. Itu kan artinya apa lo nggak mikirin kayak Sienna ntar gimana diomongin gitu-gitu nggak? Gue mikirin waktu itu, gue punya kekuatan yang cukup besar untuk nunggu sekian tahun gue dihujat, sampai orang terdekat pun banyak yang mengatakan komentar-komentar yang menyakiti gue. Tapi pada saat sebelum gue memutuskan itu, sampai akhirnya gue yakin, gue tahu gue punya kekuatan bahwa ini beberapa tahun ke depan akan hancur nih, akan roller coaster. Tapi kemudian lihat aja nanti, tanpa gue harus ngomong saat itu. Kalau misalnya memang bagi mereka yang care atau bagi mereka yang bisa ngerasain nilai-nilai Caca tuh sebagai seorang individu seperti apa, mereka akan lihat juga bahwa gue juga punya nilai yang positif. Walaupun gue pernah buka jilbab, gue juga punya kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sedikit banyak bisa menguatkan orang lain. Gue bisa mencintai orang lain secara nyata dalam hidup gue. Gue bisa menginspirasi sebagian orang yang mungkin bisa ngerasain yang gue rasain. Semua orang tuh berawal dari kayak dia tuh serba kekurangan diri gitu, kekurangan kebahagiaan. Terus udah gitu dari situ dia beranjak ke level berikutnya di mana dia jadi cenderung egois atau selfish atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Terlihatnya di luar tuh jadi egois, tapi itu manusiawi. Setelah itu baru dia masuk yang namanya self love. Self love tuh baru kayak oh gini ya caranya, rasanya kalau gue sayangin diri gue sendiri, ketika gue sayangin diri gue sendiri ternyata gue kok jadi bersikap lebih baik ya ke anak gue. Yang tadi gue kadang suka semprot marah-marah ke suami gue, ke pacar gue, kok gue jadi lebih baik, oh ternyata karena gue abis baikin diri gue. Jadi ujung-ujungnya walaupun pernah terlihat selfish atau kayak cuman mentingin kesenangan diri sendiri, kelihatannya dari luar. Semua orang di dunia ngelakuin itu untuk orang lain di sekeliling mereka tanpa mereka sadarin. Abis ini gue mau tetap di atas masih ada nggak? Di atas di dia mas istrinya, ada ya nanti ntar kita lihat mau pindah jangan, lokasi. Di depan panas, gue pakai sweater. Jadi kemana-mana tetap di. Nggak sih? Nggak tahu katanya sih bos. Bos.